Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai profesi akuntan publik dan kode etik akuntan. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Pertama, Zaki Aulia dengan NIM 1830 40 31 30, Wahyu Mustikarani 1830 40 31 17, Sinta Purnamasari 1830 40 30 99. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Purnamasari, NIM 18 30 40 30 99 dari kelompok 1 akan menjelaskan poin A, yaitu organisasi akuntan publik, di mana organisasi akuntan publik terbagi menjadi 1 IAPI atau Institut Akuntan Publik Indonesia, 2 IAI Ikatan Akuntansi Indonesia, 3 P2PK Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, 4 KAP atau Kantor Akuntan Publik, 5 KJA atau Kantor Jasa Akuntan. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan mengenai IAPI atau Institut Akuntan Publik Indonesia, yang dimana IAPI merupakan Asosiasi Profesi Akuntan Publik Indonesia yang didirikan pada tanggal 24 Mei tahun 2007 melalui Rapat Umum Anggota Luar Biasa IAI. IAPI sendiri memiliki 4 tujuan, yaitu yang pertama mewujudkan akuntan publik yang berintegrasi, berkualitas, dan berkompetensi berstandar internasional. Yang kedua, mendorong pertumbuhan dan independensi profesi yang sehat dan kondusif bagi profesi akuntan publik. Yang ketiga, menjaga martabat profesi akuntan publik dan kepercayaan publik. Yang keempat, melindungi kepentingan publik dan akuntan publik serta mendorong terwujudnya good governance di Indonesia. Baiklah, selanjutnya poin yang kedua yaitu IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia. IAI merupakan satu-satunya wadah yang mewakili profesi akuntan Indonesia secara keseluruhan, baik yang berpraktik sebagai akuntan sektor publik, akuntan sektor privat, akuntan pendidik, akuntan publik, akuntan manajemen, akuntan pajak, atau akuntan forensik. IAI didirikan pada tanggal 23 Desember tahun 1957 dan IAI juga merupakan anggota dari International Federation of Accountants atau IFAC. IAI memiliki 2 tujuan, yaitu membimbing perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikan akuntansi, dan yang kedua mempertinggi mutu pekerjaan akuntan. Baiklah, selanjutnya tanggung jawab dari IAI yaitu yang pertama menyelenggarakan ujian sertifikat akuntan profesional, yang kedua menjaga kompetensi melalui penyelenggaraan pendidikan profesional berkelanjutan, yang ketiga menyusun dan menetapkan kode etik, standar profesi, dan standar akuntansi. Yang keempat, menerapkan penegakan disiplin anggota serta mengembangkan profesi akuntan Indonesia. Dan yang ketiga yaitu P2PK atau Pusat Pembinaan Profesi Keuangan. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan mempunyai tugas mengoordinasikan rumusan kebijakan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan, dan pelayanan informasi atas profesi keuangan yaitu akuntan, akuntan publik, teknisi akuntansi, penilaian, dan profesi keuangan lainnya. Dalam menjalankan tugasnya, P2PK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Sekretari Jenderal. Baiklah, selanjutnya KAP atau Kantor Akuntan Publik. KAP adalah sebuah badan usaha yang sudah mendapat izin dari Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai tempat bagi akuntan publik dalam memberikan jasanya. Kantor Akuntan Publik bergerak di bidang jasa atestasi dan jasa non-atestasi, di mana jasa atestasi sendiri adalah jasa yang terdiri dari audit umum atas laporan keuangan perusahaan, melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif, dan lain-lain. Sedangkan jasa non-atestasi adalah jasa yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, manajemen, perpajakan, konsultasi, dan kompilasi. Dari segi bentuk badan usaha, kantor akuntan publik terbagi menjadi 2, di mana yang pertama badan usaha perseorangan, di mana badan usaha yang dibentuk dan dijalankan oleh seseorang akuntan publik. Dan yang kedua, persekutuan perdata atau persekutuan firma, di mana merupakan badan usaha kantor akuntansi publik yang didirikan oleh minimal 2
orang akuntan publik atau 75% dari persekutuan tersebut adalah akuntan publik. Dan selanjutnya, KJA atau Kantor Jasa Akuntan. Kantor Jasa Akuntan adalah suatu badan usaha yang memberikan jasa akuntansi seperti jasa pembukuan, jasa kompilasi laporan keuangan, jasa manajemen, akuntansi manajemen, konsultasi manajemen, jasa perpajakan, jasa prosedur yang disepakati atas informasi keuangan, dan jasa sistem teknologi informasi. Dan di mana perbedaan antara KAP dan KJA yaitu di mana KJA dilarang memberikan jasa asuransi sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Aulia, NIM 1830403130. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan materi tentang profesi, etika profesi, dan sertifikasi akuntan publik. 1. Peraturan terkait profesi akuntan publik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik dan juga telah diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154 dan 155 PMK 01 2017 dan juga Peraturan Internal API yang dapat teman-teman lihat pada slide PowerPoint kami. Maka atas peraturan tersebut dapat dikatakan bahwa seorang profesi akuntan publik telah diatur sedemikian mungkin oleh aturan-aturan yang telah dibuat. Baiklah, selanjutnya pada nomor 2, sertifikasi akuntan publik. Sertifikasi akuntan publik adalah suatu syarat bagi seseorang untuk membuka kantor akuntan publik. Dan beberapa peraturan yang mengatur tentang sertifikasi akuntan publik. 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011, PMK Nomor 433 KMK 01 2011 dan juga PMK nomor 17 PMK 01 2018. Dan terdapat beberapa tahap ujian sertifikasi akuntan publik, yaitu tahap pertama 3 bulan dan 2 bulan waktu ujian. Peserta wajib menyelesaikan dalam 2 tahun. Dan cara pengambilan sertifikasi melalui IAPI pada bagian sertifikat. Ketentuan fee audit. Fee yang diterima oleh akuntan publik setelah melaksanakan audit. Menurut Kurniasih, ketentuan fee audit perlu disepakati antara klien dan auditor. Klien adalah pemberi jasa dan auditor adalah yang melaksanakan pekerjaan. Yang mana fee audit telah diatur dalam surat keputusan IAPI Cap .024 IAPI 7 dan 2008. Kebijakan ketentuan fee audit. Kebutuhan klien, tugas dan tanggung jawab menurut hukum, independensi, tingkat keahlian, basis penetapan fee yang disepakati, faktor-faktor yang penugasan audit, clearances, auditor kompetisi, audit risik, reputasi auditor. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan poin C yaitu Standar Profesional Akuntan Publik, SPAP, dan International Standard on Auditing atau ISA. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan mengenai Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP. SPAP adalah kodifikasi berbagai pernyataan standar teknis yang merupakan panduan dalam memberikan jasa bagi akuntan publik. SPAP dikeluarkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik, Institut Akuntan Publik Indonesia. Selanjutnya,
Perkembangan standar akuntan publik atau SPAP. Pada tahun 1972, pertama kalinya Ikatan Akuntan Indonesia berhasil menerbitkan norma pemeriksaan akuntan yang disahkan dalam Kongres ketiga Ikatan Akuntan Indonesia. Norma pemeriksaan akuntan tersebut mencakup tanggung jawab akuntan publik dan unsur-unsur norma akuntan. Dan selanjutnya pada Kongres keempat Ikatan Akuntan Indonesia tanggal 25 dan 26 Oktober tahun 1982 mengusulkan agar segera dilakukannya penyempurnaan atas buku norma pemeriksaan akuntan yang lama. Untuk melaksanakan tugas tersebut, telah dibentuknya Komite Norma Pemeriksaan Akuntan yang baru untuk periode kepengurusan pada tahun 1982 sampai 1986. Dan selanjutnya, pada Kongres ke-7, Ikatan Akuntan Indonesia tahun 1994 disahkannya Standar Profesional Akuntan Publik yang secara garis besar berisi: yang pertama, uraian mengenai standar profesional akuntan publik. Yang kedua, berbagai pernyataan standar auditing yang telah diklasifikasikan. Yang ketiga, berbagai pernyataan standar atestasi yang telah diklasifikasikan. Yang keempat, pernyataan jasa akuntansi dan review. Pertengahan tahun 1999, Ikatan Akuntan Indonesia merubah nama Komite Norma Pemeriksaan Akuntan menjadi Dewan Standar Profesional Akuntan Publik. Selama tahun 1999, Dewan melakukan perubahan atas standar profesional akuntan publik per 1 Agustus tahun 1994. Baiklah, selanjutnya, International Standard on Auditing atau ISA. ISA adalah suatu standar kompetensi bagi profesional yang bekerja di bidang auditing. ISA diterbitkan oleh International Auditing and Assurance Standard Board atau IASB melalui International Federation of Accountants atau IFAC pada tahun 2009. ISA sendiri dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas bukti-bukti audit yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hasil audit. Per 1 Januari 2013, akuntan publik wajib melakukan audit atas laporan keuangan emiten berdasarkan standar yang baru. Baik Bapak Ibu dosen yang terhormat dan rekan-rekan semuanya, perkenalkan. Nama saya Wahyu Mustikarani dengan NIM 1830403117. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai poin D, yaitu standar audit. Di mana standar audit yang ada di Indonesia ada 10 standar yang diterapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik atau IAPI yang terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan beserta interpretasinya. Simpelnya, standar audit itu ialah pedoman untuk melakukan audit. Nah, standar audit terdiri dari 10 standar yang dijabarkan dalam bentuk standar perikatan audit atau SPA. Pertama, kita harus mempelajari mengenai standar umum. Dalam standar umum ini ada 3 poin. Pertama yaitu, audit harus dilakukan oleh auditor. Auditor merupakan seseorang yang ahli dalam bidangnya dan terlatih mengenai pengauditan ini. Yang kedua yaitu, dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan atau independensi dan sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Ketiga, penyusunan dan pelaksanaan, auditor harus menggunakan kemahirannya. Selanjutnya yaitu mengenai standar pekerjaan lapangan. Bagian ini juga ada 3 poin. Pertama yaitu, pekerjaan harus direncanakan sebaiknya dan jika menggunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Selanjutnya, harus mempunyai pemahaman yang baik terhadap pengendalian intern. Ketiga, bukti audit kompeten yang cukup. Terakhir yaitu standar pelaporan. Standar ini ada 4 poin. Pertama, laporan auditor. Menyatakan laporan sesuai prinsip ataukah tidak. Yang kedua, laporan auditor jika ditemukan ketidaksamaan prinsip dalam laporan tahun berjalan maka dibandingkan dengan tahun lalu. Yang ketiga, pengungkapan informasi harus baik, kecuali dinyatakan dalam laporan lain.
Yang keempat, laporan auditor harus memuat pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan. Oke. Poin selanjutnya itu mengenai indikator kausalitas audit menurut IAP. Nah, indikator Oke, kita lanjut ke poin E, yaitu indikator kualitas audit menurut IAP. Indikator kualitas audit yaitu gambaran praktek dan hasil audit menurut standar auditing dan standar pengendalian mutu yang menjadi tolak ukur berjalannya proses auditing yang sesuai. Nah, indikator kualitas audit pada level kantor akuntan publik yang mencakup perikatan audit atas laporan keuangan yang dilakukan akuntan publik ada beberapa poin. Pertama, kompetensi auditor. Kedua, etika dan independensi. Ketiga, penggunaan waktu personil kunci perikatan. Keempat, pengendalian mutu perikatan. Yang kelima, hasil review mutu. Yang keenam, rentang kendali perikatan. Ketujuh, organisasi dan tata kelola kantor akuntan publik. Yang kedelapan, kebijakan imbalan jasa. Selanjutnya itu menurut Wooten tahun 2003, indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas audit ada beberapa poin. Pertama, deteksi salah saji. Di sini auditor harus memiliki sikap skeptisme profesional, yaitu sikap yang selalu mempertanyakan dan mengevaluasi secara kritis bukti audit. Kedua, kesesuaian standar umum yang berlaku. Standar yang berlaku untuk akuntan publik ada pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011. Auditor bertanggung jawab untuk mematuhi standar auditing. Di sana dijabarkan secara terperinci hal-hal terkait dengan akuntan publik. Selain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 juga terdapat beberapa peraturan pemerintah mengenai hal ini. Terakhir yaitu kepatuhan terhadap SOP. Mematuhi segala standar operasional perusahaan yang diterapkan. Oke, sekian penjabaran materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan rekan-rekan semuanya bisa memahaminya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah hasil penjabaran materi dari kelompok kami. Salah dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.